Baik, selamat siang Pak Rian. Siang Pak Bona. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Ya, Pak Bona. alhamdulillah sehat juga ini. Pak Rian, ini kan ngomong-ngomong di posisi saya saat ini kan saya sebagai observer ya. Betul Pak. Jadi saya dengar-dengar kan kemarin Pak Rian mau coaching dengan Bu Dian. Betul. Nah, ini dengan posisi saya sebagai observer ada beberapa yang mau saya tanyakan loh Pak. Ya. Boleh Pak ya? Boleh Pak. Baik Pak, ini seperti apa sih Pak perasaan Bapak nih mau memulai coaching dengan Bu Dian gitu, apa menggali sesuatu tentang perkembangan peserta didik ini? Kalau bicara perasaan yang pasti deg-degan Pak. Deg-degan ya? Ya nervous karena baru belum terbiasa yang pertama, dan ini kebetulan baru pertama kali melakukan kegiatan coaching ini. Sebetulnya sudah sering sih Pak ngobrol dengan guru, berbicara hal positif, tapi kan kalau di kegiatan coaching ini kan kita harus menggunakan Our Tirta ini. Ya, nah, betul, ini yang betul. masih saya mengawali ya. Iya, untuk mengawali ini agak deg-degan juga Pak. Betul. Oke, baik. Nah, sekarang kira-kira ini dari kompetensi coaching itu kan ada 3 ya. Iya, Nah, dari 3 hal ini yang kira-kira apa yang mana yang mau Bapak kembangkan yang selama ini mungkin merasa belum maksimal begitu? Ya, di kegiatan coaching ini kan ada 3 kompetensi ya Pak ya. Yang pertama tentang present atau kehadiran penuh, terus mendengar dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, yang saya masih kurang yakin ini di bagian present Pak. Di present ya. Untuk kehadiran penuh ini, karena kita kan harus fokus gitu ya Pak ya. Iya, dengan apa yang disampaikan oleh Kuci nanti dalam hal ini Bu Dian ya. Iya. Ya, kalau kita kurang fokus mungkin bisa menjadi kurang aktif dalam menanggapi Kuci atau Bu Dian nanti, dan tentunya juga sulit untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi. Pertanyaan yang berbobot ya. Baik Pak Rian, ini yang terakhir ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Kira-kira harapan atau mungkin semacam indikator apa ya yang bisa nanti kita bisa lihat bahwa coaching ini berhasil gitu ya? Ya, harapannya ya, atau indikatornya sih yang pasti kalau di kegiatan coaching ini saya harap nanti Bu Dian atau coachingnya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan. Jadi menemukan dengan sendirinya betul gitu Pak. Ya. Dan bahkan mungkin nanti setelah itu merencanakan ya. Ya, betul, rencana aksinya dan tanggung jawabnya gitu tadi. Baik, terima kasih Pak. Ini kan terkait dengan saya sebagai observer ini, saya minta izin Pak ya. Nanti boleh, saya melihat mengamati Pak Rian mengcoaching Bu Dian dalam hal ini gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya gitu. Saya juga makasih Pak Bona. Ya, baik, terima kasih banyak. Nanti bisa dipanggil Bu Diannya Pak. Makasih. Selamat siang Pak Bona, Pak Rian. Siang Bu Dian. Mohon izin waktunya untuk melakukan coaching dengan Pak Rian hari ini. Ya, Dian. Ya Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak. Sehat hari ini. Sehat ya Bu. Ya. Oh ya, katanya Bu Dian mau berbagi ada masalahan sedikit ya Bu Dian ya? Iya Pak. Kalau boleh tahu apa itu masalahnya Bu? Iya Pak, saya punya sedikit problem ya Pak di kelas saya. Saya ini hari ini mendapati anak saya itu tidak aktif Pak di kelas hari ini. Pasif ya Bu ya? Pasif dia Pak. Terus saya sih rasanya saya khawatir ya Pak. Sedih, khawatirnya adalah si anak ini akan ketinggalan pelajaran nantinya di kelas. Gitu sih Pak. Kira-kira Bu Dian tahu nggak faktor anak ini pasif atau kurang aktif di kelas itu, kira-kira faktornya apa sih Bu? Nah, sempat saya terlihat di kelas itu Pak, si anak ini terlihat tidak percaya diri Pak, ada di dalam kelas itu. Nggak pede ya Bu ya? Nggak pede, terus sempat juga terlihatnya ya, apakah anak ini tidak tertarik dengan pelajaran saya gitu, mungkin entah materinya atau memang sedang tidak mood mengikuti materi gitu. Saya kurang paham juga untuk tadi itu kenapa si anak ini sih Pak. Bu Dian pernah ngecek atau bertanya gitu dengan wali murid itu kondisi belajarnya di rumah itu seperti apa sih? Pernah sih Pak, jadi pernah sih, jadi kan
sempat bertelepon dengan orang tuanya menanyakan kenapa Bunda ini dengan Ananda di rumah, di sekolah gitu, kenapa kok di sekolah terlihat pasif gitu, apakah di rumah kurang ya minat belajarnya gitu, kata orang tuanya. Ternyata memang benar Pak, minat belajar untuk di rumah itu juga tidak ada gitu, memang senangnya main saja gitu sih Pak. Itu yang diceritakan oleh bundanya seperti itu. Begitu ya. Kira-kira Bu, kira-kira apa yang rencana Ibu buat membantu siswa tersebut biar dia bisa lebih aktif lagi gitu di kelas? Nah, saya sempat terfikirkan ya Pak ya, bisa nggak ya kalau saya ini membuat seperti kelompok belajar gitu ya. Jadi belajarnya itu bukan cuma dengan saya, tapi pengen ngajak temennya nih, yang ngajak si anak ini untuk belajar bareng gitu. Jadi siapa tahu dengan belajar bareng teman-temannya dia akan merasa lebih nyaman. Oh iya, jadi seperti apa ya, belajar kelompok dengan tutor sebaya gitu iya, ya Bu ya. Oh iya ya betul. Coba seperti itu. Tadi Bu Dian tadi udah berkoordinasi ya dengan orang tuanya melalui telepon ya Bu ya? Iya Pak, lewat telepon karena memang kondisinya tidak bisa bertemu secara langsung dengan orang tuanya. Iya betul. Jadi rencananya tadi Bu Dian tadi mau melakukan tutor sebaya gitu biar anaknya sebaya gitu lebih tertarik gitu ya Bu ya? Iya Pak, biar lebih tertarik di kelas belajarnya. Iya ya. Kira-kira kapan Bu mau rencana yang Ibu rencanakan tadi mau dieksekusi, dilaksanakan gitu? Saya pikir sih butuh secepatnya ya Pak ya, biar permasalahan ini segera teratasi gitu ya. Rencananya sih pengennya minggu depan deh untuk langsung dieksekusi, ngajak temennya untuk bisa membuat kelompok belajar bersama gitu, jadi bisa saling membimbing gitu, biar langsung lah Pak kalau misalnya ada permasalahan secepatnya ya Bu ya? Iya Pak ya, takut ketinggalan juga betul Pak, kasihan kalau dia ketinggalan kan Pak di pembelajaran. Oke, baik Bu Dian, mungkin nanti kalau sudah dilaksanakan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin ya Bu Dian. Siap Pak, terima kasih ya Pak ya, ini untuk waktunya bisa ngobrol sebentar seperti ini. Oke, terima kasih Bu Dian ya. Sama-sama Bapak, permisi Pak. Halo, mari Bu, terima kasih. Baik Pak Rian, ini sangat luar biasa ya tadi bersama Bu Dian. Alhamdulillah, pokoknya semua lancar dan Bu Dian juga ternyata sangat aktif ya. Ya. Kira-kira Pak Rian sudah menghadirkan apa dengan Bu Dian ini? Alhamdulillah tadi kita sudah melakukan praktek coaching dengan Bu Dian. Alhamdulillah kami sudah menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan tadi yang disampaikan oleh Bu Dian. Bu Dian yang sudah melakukan pertanyaan dan solusi sudah beliau temukan. Jadi beliau intinya di sini beliau sudah menemukan solusinya sendiri ya, dari diskusi itu, coaching itu ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak untuk kerjasamanya, ini luar biasa sekali hari ini ya. Jadi Bu Dian juga merasa diberikan dukungan, berikan semangat. Itu catatan saya tadi kalau saya lihat Pak Rian bisa memberikan semangat, memberikan dukungan lah buat Bu Dian untuk bisa mendapatkan solusi itu Pak. Terima kasih itu untuk dari saya Pak sebagai observer. Terima kasih banyak untuk pertemuannya hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat sore Bu Dian. Selamat sore Pak Rian. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, Pak Rian sehat. Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya. Iya Pak. Mau coaching ya Bu ya hari ini? Iya, hari ini mau coaching dengan Pak Bona. Pak Bona ya. Iya. Oke, baik Bu. Berhubung tugas saya di sini sebagai observer ya Bu ya. Iya, Pak. Ada beberapa hal yang ingin nanti saya tanyakan Bu. Yang pertama tentang praktek coaching yang akan Ibu laksanakan ya. Kira-kira
perasaannya gimana nih Bu? Mau kucing pertama kali ini Bu? Nah, iya. Kalau ditanya perasaan pasti nervous Pak, deg-degan nervous sekali ya? Pak. Iya, karena ini pertama kalinya untuk saya untuk berlatih coaching Iya. dengan menggunakan alur tirta gitu Pak. Iya, iya. Jadi masih deg-degan lah gitu rasanya. Masih deg-degan ya? Iya Pak. Ya baik. Karena belum terbiasa aja ya Bu mungkin Iya, ya Bu belum ya. terbiasa. Oke. Selanjutnya Bu, dalam proses kucing ini kan ada 3 kompetensi ya Bu ya yang harus Betul. kita lakukan. Yang pertama itu tentang presence ya, atau kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif, dan terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Bu Dian, kira-kira nih yang Ibu Dian masih ragu atau kurang yakin di bagian apa Bu dari ketiga ini? Kalau saya sih Pak kurang yakin itu ngerasa di bagian presence Pak, Di presence, di kehadiran penuh itu kan. Karena kalau di kehadiran penuh itu kan memang kita sangat membutuhkan fokus ya Pak. Ya, ya, Kefokusan itu yang nantinya otomatis akan membuat kita lebih aktif dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada si coach ini sih Pak. Nah itu yang saya khawatirkan Pak, bisa nggak ya saya melakukan presence gitu yang akhirnya bisa memberikan dampak juga ke memberikan pertanyaan berbobot itu. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian presence ya Bu ya yang perlu dikembangkan lagi. Betul. Oke, baik, terakhir nih Bu. Siap, apa tujuan yang ingin Ibu dapat dari kucing kali ini Bu? Saya berharap sih dari coaching kali ini bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Bona. Ya, solusinya ya Bu ya. Iya, solusi terbaik dari Pak Bona ya sebenarnya ya Pak ya. Karena kita gitu. Ibu sebagai coach ya. Iya betul. Oke. Baik Bu, semoga kucing kali ini berjalan lancar ya Bu ya. Siap. Dan selanjutnya saya persilakan Bu Dian untuk melakukan coaching dengan Pak Bona. Ya, Pak. Dan saya mohon izin ya Bu ya, saya duduk di sini untuk melakukan observer. Nantinya akan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat Bu? Ya, silakan untuk dilanjutkan ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak Rian. Semoga coaching hari ini bisa berjalan lancar. Selamat siang, Bu Siang Dian. Pak Bona, silahkan duduk Pak Bona. Ya, terima kasih banyak Ibu. Gimana Pak Bona? Ini mohon maaf mengganggu waktunya Iya, Ibu. nggak apa-apa, Pak. Ya, saya itu kan bingung Ibu. Iya, Ini langsung saja ke permasalahan Bu ya. betul, boleh. Saya itu di kelas waktu pelajaran itu kok ada beberapa siswa itu yang pasif itu ya, yang kok sepertinya kok yang mereka itu cuek-cuek aja atau gimana itu. Saya tuh khawatir kalau nanti mereka itu nggak ketinggalan pelajaran lah. Iya, gitu. ketinggalan pelajaran ya Pak ya. Sebelumnya bisa dilihat nggak sama Pak Bona, kenapa sih si anak ini jadi pasif di kelas? Ada nggak sih faktor-faktor tertentu gitu yang membuat si anak ini jadi pasif di kelas? Kalau selama ini itu saat di kelas kayak dia itu nggak mood, itu mungkin nggak percaya diri mungkin Bu. Atau saya juga coba tanya-tanya ke temannya, ternyata memang dia itu sehari-hari kalau di rumah itu kerjaannya main terus itu. Oh iya. Nah itu saya sih belum ngecek ke orang tua, memang rencana saya begitu Bu. Oh gitu. Itu yang sudah pasti nanti menguras energi dia. Jadi saat di sekolah ya dia sudah capek, udah males-malesan juga gitu. Jadi kondisi belajar di rumahnya si anak yang pasif ini gimana ya Pak kira-kira? Misalnya kita bertanya dengan orang tuanya kah atau dengan siapanya di rumah? Oh ya, betul juga Bu ya. Mungkin nanti ya saya secepatnya sih ya saya coba nanti tanya ke orang tuanya, ke ibunya atau ke bapaknya ya terkait dengan dia itu senangnya apa di rumah, itu cara belajarnya itu seperti apa begitu. Iya. Itu rencana saya mungkin secepatnya itu saya akan lakukan itu. Iya, kira-kira dengan apa nih Pak untuk mengetahui hal itu Pak? Saya kalau nanti saya coba telepon dulu. Kalau telepon nanti mungkin cenderung nggak terbuka gitu ya. Mungkin salah satu jalan ya saya nanti tak izin ke kepala sekolah gitu ya. Terus untuk berkunjung ke sana gitu. Nanti respon yang seperti apa ya mungkin di situ akan ketahuan gitu ya. Iya. Ada nggak nih dari Pak Bona sendiri apa sih yang mau dilakukan untuk membantu
si anak yang pasif ini tadi di kelas? Kalau di kelas Bu, ini ya ini baru apa ya, pemikiran saya setelah kejadian itu. Saya tuh kok coba apa ya, introspeksi diri, ini kenapa kok bisa begini. Nah, saya rencananya untuk anak ini mungkin nanti saya adakan di kelas itu di kelompok kecil gitu untuk tutor sebaya. Oh, tutor sebaya. Sehingga dia nanti akan terpacu untuk ngomong lah, untuk nyaman dengan teman-temannya, sehingga dia mau ngomong, sehingga bisa keluar dari apa ya, kemalasan dia. Nah, itu rencana yang mau saya lakukan. Di samping itu saya coba mau bicara juga empat mata, mungkin mencari tahu kondisi yang sebenarnya apa. Atau bisa. Mungkin nanti di keluarga terjadi sesuatu atau apa, itu yang menjadi PR juga itu. Kira-kira bagaimana nih cara berkoordinasinya dengan wali murid ya nantinya Pak Bona ke orang tuanya? Pertama mungkin saya akan jadwalkan lah Bu ya, mungkin jadwalkan dulu untuk mungkin pas pagi kalau pas nganter anaknya itu ya, biar dia nggak harus meluangkan waktu secara khusus ya. Mungkin itu kesempatan yang saya mau ambil ya. Jadi orang tua juga nggak terbebani, nggak terlalu harus berat, harus mengalokasikan waktu begitu. Pagi pas nganter bisa, ya risikonya mungkin saya harus berangkat lebih pagi, itu solusinya mungkin. Untuk ketemu orang tuanya ya Pak ya. Oke, ada nggak nih rencana kedepannya untuk membantu murid ini? Ya, yang pertama yang mau saya lakukan tadi mungkin di kelas, dengan cara saya akan coba anaknya untuk kondisikan secara aktif, dan saya juga akan lebih aktif lagi untuk bicara dengan orang tuanya, sehingga ya di rumah juga didorong, di sekolah juga didorong begitu. Rencana saya begitu. Apa nih mau dimulai rencana ini? Ya, saya sebenarnya gregetan juga Bu. Saya maunya ya secepatnya begitu, sehingga biar ini cepat selesai lah gitu. Jadi nggak jadi apa ya, bahan pikiran malah akhirnya mengganggu konsentrasi ke teman-temannya yang lain. Betul ya. Begitu Ibu. Oh gitu ya. Baik, untuk pelaksanaan coaching kali ini, alhamdulillah ya sudah terceritakan, dan bagaimana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Bona dan apa yang mau diproyeksikan ke depannya gitu ya Pak ya. Semoga apa yang sudah dijadikan rencana ini semoga lancar ya Pak ya. Terima kasih Bu. Ini tadi malah nggak terpikirkan oleh saya kalau seperti itu ya. Terima kasih banyak, dengan saya bicara ngobrol dengan Ibu ternyata saya menemukan solusinya sendiri ini. Oke, plus kita ya. Tadi terima kasih Pak. Sudah melakukan coaching dengan Pak Bona. Ya, alhamdulillah sudah terlaksana. Ya, tadi praktik coachingnya terlihat berjalan dengan baik ya. Kemudian ya sudah melakukan dengan alur tirta ya Bu ya. Melakukan pada percakapan, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya sudah dijalankan tadi ya Bu. Kemudian Bu, ya ada yang ingin saya sampaikan tentang praktek coaching yang tadi sudah dilaksanakan, khususnya kepada Bu Dian selaku coach ya Bu ya. Menurut Bu Dian, apa indikator keberhasilan dari kegiatan coaching tadi? Dari indikator keberhasilan di coaching kali ini, alhamdulillah Pak, tadi Pak Bona sudah menemukan solusinya dari permasalahan yang diceritakan kepada saya gitu. Tinggal kita melihat rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pak Bona nantinya setelah coaching ini berakhir. Pak Bona udah menemukan solusinya sendiri ya Bu ya? Sudah menemukan solusinya sendiri. Oke. Baik Bu. Nanti kan solusi dari Pak Bona akan dilakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya, kata Pak Bona tadi ya Bu ya. Selanjutnya Bu, untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Pak Bona lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Kemudian tadi Bu Denti sampaikan bahwa Bu tadi rencana aksi dan solusi tadi kata Pak Bona akan beliau lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian tadi Bu Dian sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau keadaan penuh ya Bu. Di sini saya tadi mengamati bahwasanya Bu Dian sudah dapat
melakukannya dengan baik ternyata, Bu. Alhamdulillah. Ya, karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia, dan pada praktik coaching kali ini, Bu Dian tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot ya, untuk membuat Koci atau Pak Bona tadi menjadi lebih terbuka ya, Bu ya, Iya. dan merasa nyaman Betul. dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak Bona tadi. Iya, Pak. Dan juga dapat memotivasi kayak yang tadi Pak Bona tadi, termotivasi untuk melakukan rencana aksi yang Semoga. telah disusun dengan lebih maksimal ya, Bu ya. Iya. Oke, baik Bu Dian, selaku coach, dan tadi Pak Bona selaku coach atas praktik coachingnya kali ini, saya mengucapkan terima kasih ya, Bu ya. Siap, Pak. Semoga pada pembelajaran kita pada hari ini dengan memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi ya, Bu ya, dari permasalahan yang dihadapi coach. Oke, baik, terima kasih Bu Dian. Terima kasih, Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk bimbingannya. Selamat sore Pak Bona. Selamat sore Bu Dian. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik Bu, luar biasa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya dengar hari ini Pak Bona mau ini ya, coaching ya, Iya dengan Bu, Pak Rian. coaching dengan Pak Rian. Oh iya, nanti beliau kan masih di luar. Mohon izin, saya di sini mau jadi observer antara Pak Bona dan Mbak Rian nantinya gitu, Iya, Bu. untuk menanyakan bagaimana nanti pelaksanaannya dan coaching ini. pelaksanaan coaching, dan ini adalah pra observasi ya sebelum coaching gitu. Jadi boleh ya Pak saya bertanya-tanya ya sama ke senang Pak dengan Bona senang ya. hati, Bu. Oke. Hari ini bagaimana nih perasaan Pak Bona ingin mengcoaching Pak Rian? Iya, apa ya, gugup ya, nervous ya Bu ya, karena ini mungkin kalau yang coaching biasa sih ya banyak orang bisa lakukan, tapi ini kan dengan alur tirta Bu ya. Betul. Jadi nervous dikit lah. Nervous ya Pak ya. Gitu, Iya. Kalau di dalam alur tirta ini kan kita untuk mengcoaching seseorang kan ada 3 kompetensi ya Pak ya. Kompetensi yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, lalu ada mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Kira-kira bagian mana nih di Pak Bona yang ngerasa saya masih kurang gitu? Yang saya masih kurang itu yang nanti benar-benar mau saya concern, saya fokus, saya melakukan itu tentang kehadiran secara penuh, Bu. Kehadiran secara penuh. Karena dengan saya bisa hadir secara penuh dalam artian saya bisa ikut menjiwai permasalahan yang mungkin dialami oleh Pak Rian. Saya bisa memberikan apa ya, yang bisa mengarahkan Pak Rian untuk bisa menemukan solusinya sendiri gitu. Dengan nanti saya menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi di bagian presence ya yang merasa saya perlu ditingkatkan gitu ya dari ini. Baik, terakhir deh dari coaching ini apa nih yang pengen Pak Bona dapatkan dari coaching ini? Ya, saya sih harapannya dari, kalau saya pribadi ya saya semakin menguasai lah alur tirta itu ya. Yang kedua dari Pak Rian yang saya ajak coaching ini, semoga Pak Rian itu mampu menemukan solusi-solusi yang tepat sasaran, begitu ya. Solusi yang ditemukan Pak Rian sendiri gitu ya Pak ya. Betul, Oke, baik. Dari coaching kali ini tadi ada 1 kompetensi yang Pak Bona rasa saya perlu peningkatan gitu ya, yaitu di bagian present, di kehadiran penuh itu ya. Kita akan lihat nih nanti di sesi coaching ini apakah di bagian present ini ternyata malah nantinya itu akan muncul dengan sendirinya tuh akan lebih baik gitu ya Pak, dari apa yang ditakutkan gitu ya. Jadi saya mohon izin untuk duduk di sini membersamai Pak Bona dan Pak Rian dalam sesi coaching kali ini gitu Pak. Ya tidak apa-apa Ibu, itu malah yang nanti saya harapkan supaya nanti setelah itu saya bisa diberi masukan juga kekurangan saya di mana. Siap. Terima kasih banyak. Boleh nanti kita langsung undang Pak Rian ya masuk ke dalam sini ya Pak ya. Iya Ibu.
sore Pak Bona. Selamat Kemudian, sore. Selamat sore Pak Rian. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Sehat Bona. ya. Kemudian, Alhamdulillah sehat juga ini. Pak Rian ini kok kemarin katanya mau ngobrol-ngobrol dengan saya itu. Kira-kira ada masalah apa ini Pak? iya Pak, ada sedikit masalah, tapi masalahnya mungkin semua guru ya Pak. Tapi menurut saya menjadi ganjalan juga menurut saya Pak. Jadi gini Pak, pembelajaran kemarin sih tepatnya ada salah satu siswa ini nggak aktif gitu loh Pak di kelas. Jadi gitu. beda sama kawan-kawannya yang lain pada aktif, pada senang-senang, tapi anak ini pasif banget gitu. Jadi saya takut juga anak ini takut ketinggalan di Pelajaran lah ya. Betul Pak. Oh gitu. Jadi anak ini tidak, pokoknya anak ini pasif lah di kelas ya. Iya betul. Oh, kira-kira menurut Pak Rian mungkin dapat informasi dari teman-temannya atau apa gitu, yang faktor-faktor apa saja yang kira-kira ini mempengaruhi anak ini gitu Pak ya? Iya, mungkin ada beberapa faktor ya Pak ya. Kemarin menyebabkan anak ini pasif di kelas, salah satunya mungkin anak ini nggak percaya diri sih Pak. Karena kemarin memang ada kan minggu lalu ada tes mengaji. Oh mengaji. Jadi anak ini ternyata pas di tes itu ngajinya tuh masih terbata-bata gitu. Dan faktor lain mungkin ya bisa jadi karena anak ini kurang apa ya, nggak tertarik mungkin dengan pembelajaran kayak ini gitu Pak. Pelajarannya apa Rian agama ya? Iya Pak. Ya. Terus selama ini yang Pak Rian ketahui nih, konsep dan cara belajarnya anak ini di rumah itu gimana Pak kira-kira ya? Iya, sebelumnya saya udah cari-cari info juga ya Pak, sama kawan-kawan di lingkungan rumahnya. Bahwa ternyata anak ini memang kalau untuk belajar itu kayaknya nggak terlalu suka gitu Pak, lebih suka main handphone. Dan memang ada kegiatan positifnya sih Pak. Anak ini kan kalau sore itu pulang sekolah itu anak ini membantu orang tuanya berdagang Pak di pasar. Oh jualan di pasar? Bantu dagang di pasar, tapi ya kegiatan positif, tapi tidak diimbangi dengan apa ya, sebagai tugas dia sebagai pelajar itu belajar gitu. Setelah membantu orang tuanya, ternyata anak ini nggak belajar atau gitu, malah bermain. Gitu. Oh jadi gitu. Jadi faktor utama salah satu pendukungnya itu Pak ya? Iya betul Pak. Kemudian kalau tadi belajar di rumah dia main gitulah. Nah sekarang apa yang kira-kira mau Pak Rian lakukan saat di kelas nanti ya, dengan faktor-faktor yang sudah Pak Rian dapatkan tadi? Kira-kira di kelas itu Pak Rian mau buat seperti apa nih supaya anak ini aktif begitu? Ya mungkin karena permasalahannya tadi nggak pede karena nggak bisa ngaji tadi ya Pak ya. Mungkin nanti akan saya buat kelompok gitu Pak di kelas, kelompok kecil gitu dengan kelompok tutor sebaya gitu ya Pak, karena anak ini kan masih kurang bisa ngaji. Nanti kawan-kawannya yang sudah bisa nanti bisa sambil belajar bersama gitu. Gitu. Mungkin akan saya buat seperti itu sih Pak nanti Pak. Jadi anak ini nyaman lah dalam kelompok kecil itu ya. Mungkin dengan seperti itu nanti anak ini sudah lancar ngaji, mungkin bisa lebih pede gitu dengan belajar pendidikan agama Islam lagi Pak. Nah kan ini gini Pak, kalau sekolah ini kan nggak bisa jalan sendiri ya, pasti akan melibatkan orang tua nih. Kira-kira kalau tadi kan dia dari pagi atau dari pulang sekolah dia bantuin orang tua. Kira-kira apa yang mau Bapak lakukan ini terhadap dari sisi orang tua ini? Mungkin saya akan menjadwalkan untuk pertemuan dengan orang tua. Tapi jadwalnya ini kan belum bisa dipastikan karena orang tuanya itu bekerja dari pagi sampai pulang sore hari, weekend juga nggak ada libur lah, orang berdagang ya, jualan ya. Tapi ya mungkin di malam hari mungkin ada waktunya ya, mungkin saya akan lebih meluangkan waktu mungkin di malam hari bisa berkunjung ke rumah siswa ini. Jadi menjadwalkan khususnya nanti ya untuk dialog dengan orang tuanya mungkin ya. Nah sekarang apa rencana ke depan yang mau Bapak lakukan nih? Dari masalah yang sudah ada, ke depannya Bapak mau buat apa untuk anak didik ini gitu? Nanti anak ini mau saya panggil rencananya Pak. Akan saya panggil
saya mau ngajak apa ya, ngobrol lah empat mata. Mungkin saya akan mengarahkan ke arahan positif ya Pak, karena memang ada kegiatan positif yang anak ini lakukan dengan membantu orang tua. Nah, tapi tugas utama belajar ini belajar gitu. Jadi tugas orang membantu orang tua yang bagus, silakan dilanjutkan. Tapi setelah itu tetap malamnya digunakan untuk belajar. Nah ini kira-kira kapan Pak itu bisa Bapak laksanakan gitu ya? rencananya secepatnya Pak. Oh ya syukurlah kalau bisa secepatnya ya. Ya, karena saya ada waktunya besok malam, karena minggu depan mungkin saya lebih banyak kegiatan. Ya, saya akan lakukan kegiatan ini di segera ya. Baik, terima kasih Pak Rian ini. Ya, saya makasih Pak. Jadi curhatannya ini kan semoga nanti bisa membekali anak-anak lah ya. Alhamdulillah. Jadi kedepannya anak-anak bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kucingnya tadi saya bisa memberikan apa ya? Malah menemukan jawaban sendiri. Terima kasih sarannya ya Pak Bona ya. Terima kasih banyak waktunya juga mau ya ngobrol-ngobrol. Ya, siapa? Terima kasih. Terima kasih. Wah, mantap sekali ini coachingnya Pak Bona dengan Pak Rian ya hari ini ya. Terima kasih banyak Bu Dian. Ya, ini semua berkat Bu Dian juga. Mantap. Good job lah pokoknya untuk Pak Bona dan Pak Rian untuk coaching hari ini. Jadi terima kasih. boleh saya tanya-tanya lagi nih ya Pak ya dari Ibu. hasil praktiknya coaching Pak Bona tadi dengan Pak Rian, yang saya lihat tadi sudah muncul ya alur tirtanya. Betul dari sekali, ada tujuannya sudah, identifikasinya sudah, rencana aksinya juga sudah terlihat gitu kan, dan tanggung jawab yang diceritakan tadi oleh Pak Rian gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Bona nih, adakah indikator keberhasilan dari coaching yang sudah dilakukan Pak Bona sama Pak Rian tadi? Yang pasti kalau indikatornya bahwa Pak Rian ini dengan sendirinya menemukan rencana atau solusi, serta sampai sudah pada tahap besok itu mau melaksanakannya kapan begitu. Nah itu beliaunya ini sudah runtut menemukan itu. Jadi itu indikatornya Bu kalau menurut saya sih. Solusi yang sudah terpecahkan oleh Pak Rian sendiri justru ya Pak ya malah ya. Oke. Dari yang sudah saya perhatikan tadi coaching antara Pak Bona dan Pak Rian semuanya sudah terlaksana gitu ya. Dan tadi ada beberapa kompetensi yang awalnya Pak Bona ngerasa saya kayaknya ini nih kurang pas ini gitu ya di present tadi. Tapi ya secara berjalan, secara alamiah ya itu muncul sendirinya gitu ya Pak ya. Dan itulah temuan yang tadi coba saya catat gitu ya di saya, bahwa alur untuk presentnya, kehadiran penuh Pak Bona itu sudah muncul gitu kan dengan sendirinya, dan sudah bisa memberikan fokusnya lebih kepada Pak Rian, yang akhirnya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu dengan bagus sih Pak, menurut saya seperti itu. Baik, gitu terima kan. kasih banyak Ibu. Iya, tadi kan juga sudah disampaikan rencana aksi ini akan dilakukan gitu ya, berarti keberhasilannya sudah terukur nih Pak Rian sudah bisa akan melakukan ini sendiri sampai begitu. Tahap rencana pelaksanaan. Iya, sudah akan dilakukan seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bona dan Pak Rian untuk waktunya. Saya bisa membersamai duduk di sini. Terima kasih banyak juga untuk waktunya. Iya, sama-sama. Semoga berhasil ke depannya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak.